ke depan ini yang akan dibicarakan orang bukan lagi Pak Prabowo melawan siapa, tapi yang akan dibicarakan ke depan ini adalah Pak Prabowo bergandengan dengan siapa. Siap. Ya, karena hitungan politik mereka kayaknya di 2029 masih Pak Prabowo, ya. Pak Prabowo misalnya akhirnya memilih calon wakil presiden yang lain. Gitu kan? Ya tergantung Mas Gibran. Mas Gibran mau ya udahan, Mas Gibran mau jadi kompetitor, mau jadi kompetitor, atau kompetitor sebagai calon presiden, atau kompetitor sebagai calon wakil presiden. Prabowo bebas. Ya dari dulu juga bebas. Ingat nggak 2019 Pak Prabowo itu dia dengan calon wakil presiden Sandiaga Uno, di mana sama-sama Gerindra. Bebas kan dia? Bebas. Pak Prabowo selama ini bebas. Loh, partai-partai lain yang berkoalisi seharusnya ya saya nggak mau dengan Bapak. Iya. Karena bukan ketua umum kami yang jadi wakil Bapak gitu kan. Tapi ternyata beliau bisa maju. Jadi Pak Prabowo dari dulu bebas. Sampai nanti 2029 pun bebas. Kalaupun nanti misalnya Gibran akhirnya bergabung dengan PSI misalnya, ya tetap yang dilihat adalah Pak Prabowo-nya dan Mas Gibran-nya, gitu kan, ke depan ini. Atau kan kita nggak tahu, tiba-tiba ternyata Mas Gibran masuk Gerindra kan? Iya. Nggak ada masalah kan? Halo kawan-kawan, teman-teman dan sahabat-sahabat semua, kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Saya Nugroho Habibie. Seperti biasa, hadir di tengah-tengah kita Bang Teddy Kusnaidi, Wakil Ketua Umum sekaligus juru bicara Partai Garuda. Halo Bang, apa kabar Bang? Baik. Semoga sehat selalu Bang. Oke Bang, pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan terkait dengan Kasakusuk. Ini sebenarnya masih lama nih Bang, di 2029. Ya. Nah, hanya ini mulai memanas seketika ketika Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan keinginan atau bahasa-bahasa teman-teman ini hasratnya untuk mengunci pasangan Prabowo Gibran di 2029 atau 2 periode lah ya. Nah, kira-kira tanggapan Bang Teddy ini seperti apa terkait dengan hasrat atau keinginan Pak Jokowi untuk mengunci lebih dini pasangan Prabowo Gibran? Ya, terima kasih Mas Habibie. Jadi kalau pernyataan Pak Jokowi itu adalah pernyataan politik ya, di mana beliau adalah bagian dari partai politik hari ini, dan apa yang disampaikan Pak Jokowi itu akan juga disampaikan oleh para pimpinan atau tokoh-tokoh partai politik yang lain. Bisa saja yang lain mengatakan ke depan Pak Prabowo dengan siapa. Partai B nanti akan mengatakan Pak Prabowo dengan calon wakil presidennya adalah ketua umum mereka. Kan macam-macam ya keinginan dari setiap partai politik. Dan ketika keinginan itu disampaikan oleh tokoh politik, ya, seorang Pak Jokowi, ya itu adalah statement politik dan itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan mengunci atau apapun. Itu kan adalah pernyataan awal agar supaya pasangan ini bisa berlanjut ke 2029 agar supaya semua program-program dari dua pasangan ini bisa berlanjut, gitu kan? Karena bagaimanapun presiden dan wakil presiden adalah dua orang yang saling bekerja sama, saling menentukan program-program pemerintahan atau program-program negara ke depan. Jadi sangat-sangat bukan hal yang spesial ketika Pak Jokowi mengatakan seperti itu. Karena kalau kita nanya nih sama partai lain nih, ke depan apa? Oh, kami ingin ke depan Pak Prabowo dengan ini, si A, si B, si C gitu. Jadi itu sesuatu yang biasa. Tapi yang paling penting kita lihat adalah gini.
ke depan ini yang akan dibicarakan orang bukan lagi Pak Prabowo melawan siapa, tapi yang akan dibicarakan ke depan ini adalah Pak Prabowo bergandengan dengan siapa. Siap. Ya, karena hitungan politik mereka kayaknya di 2029 masih Pak Prabowo ya yang bisa leading jadi presiden, sehingga yang dibicarakan hari ini oleh partai-partai adalah pasangannya Pak Prabowo, bukan lawannya Pak Prabowo. Menarik ya, Mas? Oke, nah ini terkait keinginan atau hasrat memasangkan Prabowo Gibran ini memang disebut sebagai upaya ya untuk tanda kutip nih Bang, menyelamatkan Gibran sekaligus dipersiapkan di 2034. Nah, kira-kira pandangan Bang tadi gimana nih tanda kutip menyelamatkan Gibran? Ya, ini kan gini, mau bahasanya menyelamatkan, mau bahasanya meneruskan, itu kan dari siapa yang berbicara nih? Oke. Kalau misalnya dari pihak Pak Jokowi, pasti bahasanya meneruskan. Kalau pihak yang anti dengan Pak Jokowi, mungkin bahasanya bahasanya menyelamatkan atau akan ada bahasa yang lain gitu kan. Tapi yang pasti ya duo ini ya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah, kalau mau jujur, adalah pasangan yang bisa dibilang masih dikatakan pasangan yang kuat lah ya secara politik, karena sampai detik ini harmoninya masih ada, masih kelihatan. Tidak ada loh isu-isu. Coba kita lihat di sebelum-sebelumnya. Isunya banyak loh. Misalnya nih Pak SBY dengan Pak JK zaman dulu. Ya retak gitu ya. Itu pecah kongsi. Bukan isu yang disampaikan orang lain atau di setel orang lain, tapi orang membaca, loh kok ini wakil presidennya kemana nih, gitu kan, kok agak begini ya gitu. Begitupun ketika dengan Pak Jokowi gitu kan, ada juga kan yang begitu. Ya. Nah, setahun lebih ini kita lihat Pak Prabowo dan Mas Gibran itu nggak ada cerita-cerita seperti sebelum-sebelumnya. Misalnya di zaman Pak SBY 2 periode, sehingga akhirnya Pak SBY mencari calon wakil presiden yang karakternya tidak seperti Pak JK, iya kan? Yang kemungkinan tidak maju ya. Ya, begitupun ketika Pak Jokowi gitu kan, dengan waktu periode pertama dengan Pak JK ya, itu kan ada hal-hal seperti itu, kok ini kok Pak JK begini. Makanya pada periode kedua Pak Jokowi mencari wakil presiden yang tidak karakternya seperti Pak JK gitu. Nah, cerita-cerita itu kan ada di presiden-presiden sebelumnya. Nah, kalau di kali ini di Pak Prabowo dan Mas Gibran, cerita itu nggak ada. Ya, cerita itu nggak ada, dan yang dilakukan oleh Mas Gibran selalu sesuai dengan arahan Pak Prabowo. Jadi Mas Gibran selalu mengatakan ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana? Ya, saya menjalankan programnya presiden. Gitu. Saya ini pembantunya presiden. Ya, jadi Mas Gibran mengatakan hal seperti itu. Jadi kita kalau mau menilai pasangan ini, kita menilai pasangan-pasangan sebelumnya gitu kan. Jadi kalau pasangan-pasangan sebelumnya terlihat ada wakil presidennya beda jalan. Kelihatan ya. Jadi sampai akhirnya para pengamat mengatakan ini kok wakil presidennya begini loh, gitu kan. Nah, kalau kali ini terlihat tidak. Nah, sesuai pertanyaan tadi, apakah untuk menyelamatkan? Kalau saya bilang meneruskan. Karena kalau menyelamatkan itu, apa yang mau diselamatkan? Karena Mas Gibran ketika beliau jadi kepala daerah, ya beliau juga tidak perlu diselamatkan gitu kan. Ya beliau menjadi kepala daerah dan dipilih langsung oleh rakyat waktu itu, dipercaya oleh rakyat.
sehingga beliau sudah punya modal untuk naik ya. Setelah kepala daerah kan tentu step selanjutnya adalah negara gitu kan, menjadi wakil presiden. Jadi tergantung sih siapa yang bicara. Kalau yang bicara orang yang memang kontra ya tentu bahasanya seperti tadi gitu. Kalau yang pro tentu bahasanya melanjutkan. Tapi kalau misalnya tidak berpasangan, misalkan nih Bang, tidak dengan Pak Prabowo, lalu posisi Gibran ini di mana kalau misalnya nggak bareng lagi atau nggak berpasangan lagi dengan Pak Presiden? Ya, tergantung Mas Gibran mau lanjut apa enggak kan. Misalnya nih, akhirnya 2028 Pak Prabowo misalnya akhirnya memilih calon wakil presiden yang lain. Gitu kan. Ya tergantung Mas Gibran. Mas Gibran mau ya udahan, Mas Gibran mau jadi kompetitor, mau jadi kompetitor, atau kompetitor sebagai calon presiden, atau kompetitor sebagai calon wakil presiden. Semua terbuka karena dua-duanya incumbent kan. Mas Gibran kan incumbent. Pak Prabowo incumbent. Jadi kalau dibilang nanti kalau nggak dipilih oleh Pak Prabowo ke depan, lah masih banyak hal yang bisa dilakukan gitu kan. Karena bagaimanapun kita bisa lihat bahwa ke depan pemilu pilpres kita ini kan setiap partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan ya, tidak harus berkolaborasi. Jadi bisa saja misalnya Mas Gibran akhirnya dicalonkan oleh PDIP misalnya, kita nggak tahu kan ke depan gitu kan. Karena sampai detik ini kan Mas Gibran bisa dikatakan non partai. Ya, beliau tidak ada di partai-partai manapun saat ini gitu. Ya kita lihatlah, itu kan pilihan politik ke depan karena ini masih panjang juga. Mas Gibran juga bisa menentukan apa langkahnya kalau sampai tidak dengan Pak Prabowo. Tapi kalau saya sih melihat sampai detik ini sih masih fine-fine aja ya. Itu yang saya bilang tadi, tidak ada gap antara presiden dan wakil presiden karena wakil presidennya sendiri tahu menempatkan diri dia ya, bahwa dia bukan orang nomor satu dan beliau melakukan kerja-kerja berdasarkan arahan dari presiden. Tapi ketika tetap berpasangan nih Bang, banyak yang menilai bahwa Pak Prabowo ini ngasih karpet merah ke Mas Gibran untuk menjadi calon presiden di 2034. Nah ini kira-kira gimana nih? Gak ada masalah. Ini nggak masalah kan? Jadi mau orang bilang misalnya nih ya, misalnya memang tujuannya Pak Prabowo begitu misalnya. Iya. Masalahnya di mana? Nggak ada masalah. Ya, kita bicara di luar politik dulu nih, di luar politis ya. Karena Pak Prabowo paling tidak dalam 2 periode sudah menggembleng ya, ke dalam tanda kutip ya, Mas Gibran untuk menjadi calon presiden di 2034. Dan pengalamannya nggak main-main lagi kan, gitu kan. Artinya 2 periode menjadi wakil presiden, setelah itu akhirnya menjadi presiden. Itu sesuatu yang apa ya? Kita Indonesia akan mendapatkan presiden yang tidak perlu belajar banyak lagi gitu, karena beliau adalah orang nomor 2 di negeri ini selama 2 periode. Dan sah-sah saja, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah itu kan dan dipermasalahkan itu adalah orang-orang yang merasa tidak dapat kesempatan untuk ada di posisi itu. Kenapa mereka sampai akhirnya menyampaikan hal seperti itu? Ya pertama karena mereka sadar bahwa posisi mereka agak sulit untuk bisa meraih posisi tersebut gitu kan. Dari popularitas, dari kemampuan mereka tidak punya. Yang mereka punya hanya iri dan dengki. Ya jadi akhirnya ya seperti itulah bahasa-bahasa yang keluar. Nah, tapi kalau pada konteks
2029 itu kan berbeda dengan 2024 kan Bang. Pak Prabowo itu tanda kutip tidak membutuhkan Mas Gibran. Berbeda kan dengan 2024, Pak Prabowo sangat menginginkan. Nah, ini kira-kira pandangan Bang Teddy seperti apa nih? Karena kan Pak Prabowo sudah bebas milih nih. Kalau di 2024 kan, maunya Mas Gibran. Nah, kira-kira gimana nih? Ya, di 2024 Mas Gibran bukan bukan pimpinan partai politik. Ya, jadi Mas Gibran itu dipilih ya karena Pak Prabowo melihat sosok Mas Gibran, pengalaman Mas Gibran, dan tentu kita nggak perlu munafik ya, melihat bahwa secara elektabilitas itu sangat mampu untuk mendongkrak kemenangan gitu kan. Dan kalau bicara di 2024 kemarin, di mana aturan mainnya masih harus berkolaborasi dengan partai, seharusnya Pak Prabowo memilih misalnya AHY atau yang mendukung siapa lagi waktu itu ya, Golkar harusnya Pak Erlangga ya, agar supaya bisa memenuhi syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Nah, kenapa Pak Prabowo malah mengambil Mas Gibran yang notabene bukan orang partai politik? Ya, ya kan kita bicara bebasnya kan? Ya, di luar koalisi dia. Nah, beliau itu tidak ada di partai koalisi manapun. Ya, seharusnya kalau bicara terpaksa, ya. Terpaksa berkolaborasi dengan partai ini, karena kalau bukan partai ini dia nggak bisa, Pak Prabowo tidak bisa maju karena hitungan thresholdnya, ya kan? Artinya itu terpaksa, ya. Pak Prabowo misalnya terpaksa berkolaborasi menjadikan AHY wakil presidennya, ya, karena kalau tidak tidak didukung oleh Partai Demokrat, maka Gerindra Pak Prabowo tidak bisa maju menjadi calon presiden karena thresholdnya tidak memenuhi. Itu baru yang namanya terpaksa. Ya. Tapi dari sekian pimpinan partai politik, Pak Prabowo mengambil orang di luar partai politik, yaitu Mas Gibran. Artinya Pak Prabowo melihat Mas Gibran sebagai pribadi, Mas Gibran sebagai sebagai kepala daerah, dan Mas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi, ya. Anaknya presiden waktu itu. Ya, anaknya presiden. Tentu secara elektabilitas itu punya tingkat pemilihan yang oke. Nah, di 2009 sesuai pertanyaan tadi, Pak Prabowo bebas. Ya dari dulu juga bebas. Ingat nggak 2019 Pak Prabowo itu dia dengan calon wakil presiden Sandiaga Uno, di mana sama-sama Gerindra. Bebas kan dia? Bebas. Pak Prabowo selama ini bebas. Loh, partai-partai lain yang berkoalisi seharusnya ya saya nggak mau dengan Bapak. Iya. Karena bukan ketua umum kami yang jadi wakil Bapak gitu kan. Tapi ternyata beliau bisa maju. Jadi Pak Prabowo dari dulu bebas, sampai nanti 2029 pun bebas. Nah pertanyaannya tentu siapa tokoh ya partai maupun non partai yang kemampuan maupun elektabilitasnya untuk memenangkan sebuah pemilihan pilpres itu melebihi dari Gibran. Kalau tidak salah ya Bang, waktu itu kan ada nama juga tuh dari PAN kan. Kita tahu ini Menteri BUMN waktu itu. Siapa? Pak Erick Thohir kan. Itu kan secara survei dan elektabilitasnya kan juga mumpuni. Belum lagi terkait finansial ya. Nah itu gimana tuh? Ya tentu. Kan tanda kutip di luar partai juga kan? Iya. Tapi artinya Erick Thohir di bawah Gibran. Oke. Ya kenapa? Karena gini,
kita berpikir untuk pemenangan itu pasti ada hitung-hitungan. Ya, Pak Prabowo tentu berhitung. Ya. Pak Erick Thohir menteri populer, Berduit. tapi dia belum pernah membuat keputusan secara pribadi untuk sebuah daerah. Karena dia pembantu presiden. Mas Gibran adalah kepala daerah. Ya. Beliau bisa menentukan programnya sendiri, bisa mengambil kebijakan, bisa mengambil keputusan, membuat kebijakan, membuat keputusan yang dia pertanggungjawabkan sendiri. Kalau Pak Erick Thohir waktu itu ya semua yang dia lakukan ya harus sesuai dengan arahan dari presiden karena dia pembantu presiden. Beda dengan kepala daerah, ya gitu kan? Iya. Nah, jadi dari situ aja terlihat. Kedua, secara elektabilitas ya bagaimanapun harus diakui Mas Gibran itu bukan hanya diminta oleh Pak Prabowo. Mas Gibran itu diminta oleh Puan Maharani. Mas Gibran itu diminta oleh Ganjar Pranowo. Termasuk Anies Baswedan ya. Mas Gibran itu bahkan disamperin oleh Anies Baswedan untuk jadi wakil presidennya. Ya. Semua ini itu ditolak sama Mas Gibran. Bang, kalau Pak Prabowo sampai 5 kali ke Pak Jokowi minta, ya. Nah, artinya apa? Artinya kenapa gini? Kenapa Puan Maharani tidak ngejar Erick Thohir? Kenapa Ganjar Pranowo tidak kejar Erick Thohir? Kenapa Anies Baswedan tidak ngejar Erick Thohir? Malah yang mereka kejar adalah Gibran. Karena mereka tahu bahwa level untuk keterpilihan nanti itu levelnya Erick Thohir masih di bawah Mas Gibran. Ya. Jadi jangan sampai lupa nih, semua orang berpikir bahwa oh cuma Pak Prabowo, enggak. Bahkan Anies saja mengunjungi Mas Gibran gitu kan. Jadi 2029 nanti ya, apakah ada kemungkinan Pak Prabowo lanjut dengan Mas Gibran? Ada kemungkinan ya. Terus apakah ada calon wakil presiden yang secara elektabilitas, pengaruhnya itu bisa melampaui Mas Gibran? Sampai hari ini belum. Maksud pimpinan-pimpinan partai itu belum. Tapi kalau saling menjadi lawan, kira-kira mungkin nggak, Bang? Mas Gibran bakal menjadi lawan Pak Prabowo? Oh, sangat-sangat bisa, sangat-sangat mungkin. Kita nggak tahu politik ke depan gitu kan. Mas Gibran akan akhirnya berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo sangat mungkin. Cuma kalau secara hitungan ya saya bilang tadi sejarahnya Presiden Pak SBY dengan wakilnya yang wakilnya bisa kemana-mana gitu kan. Pak Jokowi pun begitu gitu kan. Mereka belajar dari pengalaman pertama, mereka akhirnya mencari wakil presiden yang tidak ini gitu ya, berkelok-kelok gitu kan. Nah, Pak Prabowo mendapatkan wakil presiden yang lurus, yang menjalankan apa program Pak Prabowo dan perintah Pak Prabowo gitu. Nah, apalagi pemilu ke depan, pilpres ke depan sudah tidak perlu bergabung dengan partai-partai lain kan? Ya artinya kemungkinan ya mereka ini masih lanjut ada. Kalau orang tanya kemungkinan jadi lawan ada nggak? Ya ada. Cuma kalau secara hitungan ya terlihat Pak Prabowo kayaknya klop dengan Mas Gibran. Kenapa tidak ada matahari kembar? Ya. Kalau sebelum-sebelumnya seperti ada matahari kembar, ini enggak gitu. Oke. Nah, Bang, ini ya namanya kasakusuk ya. Ada saja kan ketika tetap menggandeng Mas Gibran, ini ada kekhawatiran Pak Prabowo ini kan dari Gerindra nih. Nah, kalau Mas Gibran saat ini ya itu diasosiasikan ke
Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ya, karena adik dan Pak Jokowi itu kan sudah mulai kampanye bakal berdarah-darah kan, membesarkan. Nah ini kira-kira seperti apa? Ketika tetap menggandeng Mas Gibran, dikhawatirkan akan membesarkan PSI. Ya, gini, kalau kita bicara begitu, artinya waktu Pak Prabowo menggandeng calon wakil presidennya dari PAN, ingat ya 2014 ya. Oh iya. Apakah artinya Pak Prabowo ingin membesarkan PAN? Gitu. Nah, Pak Prabowo waktu itu dengan Megawati, ya, Mega Pro ya. Apakah waktu itu Pak Prabowo tujuannya membesarkan PDIP? Enggak. Kita harus lihat ya bahwa sebesar apapun kita bicara partai, itu tetap tidak bisa mengalahkan yang namanya ketokohan. Ya. Pak Prabowo bisa dikatakan ya, ketika maju dengan Sandiaga Uno 2019 itu kan bisa dibilang nggak banyak partai kan dengan dia. Iya. Ya. Itu yang memilih dia itu banyak juga. Selisihnya nggak jauh dengan Pak Jokowi kan. Iya. Gitu. Nah, kita lihat di 2024 kemarin, bisa dibilang karena jadi 3 peserta, bisa dibilang yang partai yang ikut dengan Pak Prabowo, kalau dikalikan dengan angka, pasti kemenangannya pasti tipis. Tapi ternyata kemenangannya jauh. Iya. Selisihnya sangat-sangat jauh. Ya artinya apa? Tidak bisa terlepas dari sosok. Ya. Sosok Pak Prabowo itu sudah melampaui dari urusan kepartaian. Ya walaupun partai tetap penting. Makanya kenapa di 2019 Pak Prabowo malah bisa dibilang cuma dengan orang partai sendiri, dengan Pak Sandiaga, itu bisa mendapatkan suara yang sangat signifikan. Ya artinya apa? Ada ketokohan yang di situ yang bicara gitu kan. Begitupun nanti di 2029, ya, kalaupun nanti misalnya Gibran akhirnya bergabung dengan PSI misalnya, ya tetap yang dilihat adalah Pak Prabowo-nya dan Mas Gibran-nya, gitu kan, ke depan ini. Atau kan kita nggak tahu, tiba-tiba ternyata Mas Gibran masuk Gerindra kan? Iya. Nggak ada masalah kan? Toh di keluarga Pak Jokowi nggak semua siapa Bobi ya? Iya, Menantunya di Gerindra kalau nggak salah. Iya. Jadi tidak ada salahnya kalau Mas Gibran ada di Gerindra atau di partai manapun gitu. Tapi kalau di Gerindra jadi mengulang di 2019 dong. Ya karena nggak ada masalah, Pak Prabowo nggak pernah takut karena yang dia lihat itu kan adalah ketokohan, apalagi di incumbent. Ya Pak Prabowo incumbent. Tapi nggak mungkin ya ditinggal partai koalisi ya kalau seperti itu. Ya enggak lah, ya kan partai politik itu ya berkali-kali saya sampaikan partai politik tujuannya adalah mendapatkan kekuasaan. Ya ketika mereka melihat bahwa lawannya adalah Pak Prabowo, ketar-ketir ya. Ya otomatis mereka berpikir kalau saya calonkan ketua partai saya, ya mungkin nanti di pemilihan cuma dapat 2% nih, ya kan orang-orang partai pasti tahu lah kualitas, elektabilitas pimpinan partainya gitu kan, artinya mereka akan berhitung, wah kalau kita paksakan untuk mencalonkan calon sendiri dari internal sendiri, kayaknya jauh deh, agak sulit gitu kan. Ya sudah, mendingan kita bergabung misalnya dengan Pak Prabowo atau dengan calon yang dianggap kuat melawan Pak Prabowo gitu. Tapi kalau hitung-hitungan kotel efek kan bagusan mencalonkan ketua partai kalau gitu kan, ketimbang memberikan dukungan pada misalkan Pak Prabowo atau tokoh lain, Bang. Ya nggak begitu.
kalau cuma begini deh. Kenapa PDIP akhirnya mencalonkan Jokowi? Kader ya, waktu itu kan. Kenapa bukan Puan Maharani? Kenapa bukan Megawati? Karena mereka menyadari bahwa kalau maju nggak bakal menang, gitu kan? Walaupun dia ketua umum. Nah, kenapa dari awal Gerindra tetap mencalonkan Pak Prabowo? Ya karena mereka ukur kemampuan Pak Prabowo, gitu. Kita bicara kenapa Golkar, kenapa Demokrat nggak mencalonkan calon mereka sendiri dari awal, malah mencalonkan Pak Prabowo, malah mencalonkan Pak Jokowi, ya. Bahkan dulu waktu periode pertama apa kedua ya, Nasdem kalau nggak salah, baru beberapa tahun mereka sudah mencalonkan Pak Jokowi lagi, ya kan? Ya. Kenapa nggak ketua umumnya? Ya karena mereka tahu, bisa mengukur diri, bisa sadar diri bahwa nggak mungkin gitu mereka mencalonkan, walaupun itu ketua umum mereka nggak mungkin bunuh diri gitu. Untuk mereka tahu cara berhitung untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi kalau menurut Bang Teddy nih ya, kira-kira bakal berdampak signifikan nggak PSI ini ketika Mas Gibran tetap dipinang sebagai wakilnya Pak Prabowo di 2029? Oh enggak gitu signifikan, pengaruh ya? Enggak berpengaruh. Karena gini deh, kita bicara misalnya nih, dulu saya pernah cerita saya dengan Pak Haji Roma Irama kan, sempat ketemu ya. Waktu itu beliau mau jadi ketua umum di partai saya sebelumnya gitu kan. Saya bilang sama beliau, Pak Haji, kalau Pak Haji sanggup ya dengan nama besar Pak Haji, bikin partai, saya bilang gitu kan. Pak Haji kan kalau konser di mana-mana itu pasti penuh, ya kan, Sabang sampai Merauke. Nggak mempengaruhi juga. Ya, karena bagaimanapun ketokohan seseorang itu memang akan berefek pada partainya, ya. Tapi kalau bicara politik, ya, bicara ketokohan di politik, itu tetap ada yang namanya sosok itu sangat-sangat berpengaruh, melebihi dari partai itu sendiri gitu. Ya, jadi orang lebih kenal Pak Prabowo daripada partainya. Orang lebih kenal Pak Jokowi dibandingkan partainya, gitu kan. Orang cuma tahu Pak Jokowi. Anak-anak kecil Pak Jokowi gitu. Anak-anak kecil Pak Prabowo. Coba anak kecil tahu nggak partai apa? Nggak tahu mereka. Gitu. Jadi ketokohan itu mendominasi lah ya. Makanya kenapa partai-partai itu ya tetap mempertahankan tokohnya itu terus-terusan, ya karena efek dari ketokohan itu ke partai. Jadi, nah kalau bicara tadi, apakah dengan Mas Gibran dipinang? Ya enggak juga. Loh, banyak partai-partai lain yang mengusung ya tokoh-tokoh ya di Pilpres gitu kan, ngusung siapa namanya, Anies, ngusung Ganjar, biasa-biasa aja juga. Jadi tidak berefek lah gitu. Tapi kalau lihat perolehan ya waktu itu kan ramai, perolehan partai-partai pengusung Anies Caimin ini kan naik semua, Pak. Ketiga partai pengusung itu kan. Iya, makanya saya bilang ada tapi tidak signifikan, gitu kan. Bohong kalau bilang nggak ada, apa sih ada, tapi nggak signifikan. Karena pemilih-pemilih itu seperti yang saya ceritakan tadi, orang suka, sama kayak artis lah.
artis banyak yang suka gitu kan. Wah, dia tokoh sinetron ini dicalonkan, belum tentu juga. Ya, mereka memilih partai tersebut ya, mencalonkan artis itu terus bisa berefek pada partai itu nggak begitu juga. Ada tapi nggak banyak. Ya PDIP kan malah sebaliknya, malah turun Ya, kan. ya. Ya makanya kan saya bilang kenapa ya ini bukan ini ya. Kenapa misalnya PDIP tetap bawa nama Pak Karno? Ya karena memang mereka tahu gitu kan harus untuk menggait pecinta Soekarno gitu kan, ya itu situ. Kenapa misalnya ada lagi Pak SBY gitu kan, tetap Pak SBY yang jadi tokohnya di situ kan, karena beliau adalah presiden ya 2 periode dan nama beliau masih harum gitu sampai sekarang untuk dijadikan tokoh di sebuah partai gitu untuk menggait suara. Kenapa misalnya PSI gitu kan dengan Pak Jokowinya gitu kan, sekarang. ya tetap akan ada. Jadi PDI dengan Soekarno-nya, Demokrat dengan Pak SBY-nya, Gerindra dengan Pak Prabowo-nya, PSI dengan Pak Jokowinya, itu pasti begitu untuk dan dari dulu juga begitu ya, dari kita kalau ngomong partai-partai zaman dulu juga pasti mencantol ketokohan seseorang gitu, ada. Oke Bang, ini kira-kira tetap ideal berarti ya ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Gibran di 2029 ya? Ya, artinya atau ada alternatif atau sosok lain? Kalau hari ini pemilu, hari ini pilpres belum ada. Ya. Karena biar lurus gitu kan, dianggap lurus. Ya, saya sering tanya gitu kan, siapa calon presiden ke depan yang bisa melawan atau menandingi Pak Prabowo. Ya pada bingung juga pada ngomong. Karena mereka mau ngomongin pimpinan-pimpinan partai yang sekarang belum ada. Ya mereka sendiri pun mau ngomong udah bingung gitu, apa yang mau dijual gitu. Ya. Terus saya tanya calon wakil presidennya siapa yang bisa? Ya belum ada juga. Jadi kalau hari ini pilpres, ya kemungkinan duo ini ketika maju, ya mereka akan leading lagi gitu. Ya. Nah, ini terkait dengan suara partai ini, Bang. Kira-kira bakal nggak berdampak terhadap Gerindra nggak? Gerindra bisa nggak menjadi partai pemuncak atau pemimpin perolehan suara ketika di 2029 nih? Ketika tetap mempertahankan Prabowo Gibran. Oh, itu kita bicara sejarah aja. Ya bicara sejarah bagaimana Demokrat bisa jadi mulai Demokrat dulu ya. Satu gitu kan. Ketika periode kedua presidennya Pak siapa? Pak SBY gitu kan. Terus kita lihat ketika ngusung Pak Jokowi akhirnya di peringkat 1 PDIP gitu kan. Menggantikan Demokrat gitu kan. Terus ya sekarang 2024 ini kan belum, Bang. Ya kan ke 2029 nanti kan. Nah, jadi kalau kita bicara sejarah, maka kemungkinan Gerindra nomor 1 ya berdasarkan statistik ya, berdasarkan data sejarah ya akan begitu gitu. Gitu. Oke, ini terakhir nih, kira-kira agar tidak menimbulkan kecemburuan terhadap partai-partai koalisi yang akan mengusung Pak Prabowo, idealkah Mas Gibran tetap mendampinginya? Apa nggak iri nih partai-partai pengusungnya ke depan? Ya kalau partai pengusung nih ya, yang pengusung ngiri ya di 2029 jangan usung Pak Prabowo, usung aja sendiri ketua umumnya. Ya kan gini, Pak Prabowo misalnya saya akan maju di 2029 dengan Mas Gibran.
Iya. gitu. Lalu ada partai bilang, wah jangan dong, jangan, mendingan jangan Mas Gibran. Kata Pak Prabowo, siapa? Ketua umum kamu. Apa yang bisa dijual? Kalau kamu nggak mau, ya udah kamu calonkan aja ketua umum kamu. Berarti nggak khawatir nih ditinggal partai-partai Enggak koalisi lah. pendukung ya, Ya, 2029 kan siapa aja bisa mencalonkan. partai politik. Mereka akan setia dengan Pak Prabowo, belum tentu. Yang saat ini belum tentu setia dengan Pak Prabowo. Iya, iya. Siapa tahu mereka pengen tes ombak gitu, ya. Mencalonkan Ketua ketumnya. umumnya dicalonkan, mereka mau tes ombak, ya silakan aja. Terus kalau kalah merapat ke barisan pemerintah. Nah, kalau kalah biasanya begitu tuh, akhirnya merapat ke pemerintahan. Kan sudah pernah ada partai begitu tuh. Iya, bahkan jadi lawan kan. Iya, jadi tadinya lawan, akhirnya merapat gitu kan. Beda dengan gini, pengusung itu ya seharusnya ketika mereka sudah mengusung ke sana, ya sudah, biarkan yang menang yang menikmati gitu kan. Nah, kecuali yang menang mengajak. Oh ya, diminta kan bahasanya berarti. Diminta oleh yang menang, ayo bareng yuk, gitu. Itu lain cerita. Tapi kalau nyodor-nyodorin, adalah ketika Pak Prabowo menang dengan Mas Gibran, ada yang kalah sibuk nyodor-nyodorin gitu kan. Tiba-tiba muji Pak Prabowo, muji Mas Gibran gitu kan. Iya. Ya, alhamdulillah nggak dianggap. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau mereka merasa tidak suka, ya jangan usung Pak Prabowo. Iya. Usung aja ketua umumnya sendiri. Jadi oposisi sana gitu ya. Iya. Oke, mungkin itu perbincangan kita terkait hasrat Pak Jokowi untuk tetap memasangkan Prabowo Gibran 2 periode. Tetap ikuti perbincangan kami di program Persepsi di episode berikutnya. Salam.